Aduh. 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 Aduh, Kak. Kak. Aduh, Kak. capek ya. Panas banget, Aduh, tunggu. Kak. Kita istirahat dulu ya. Kita istirahat kita dulu. berhenti dulu, Kak. Berhenti dulu nih. Aduh. Aduh. Ini kita di mana sih, Kak? Kok panas banget ya? Iya ya. Iya. Panas banget ya, gerah banget ya. Kita Coba, di Kak. mana sih ini? Wah, ada apa ini, Kak? Ini hewan apa ini? Apa ya, Kak? Ada Coba. punuknya, Heeh. Warnanya coklat. warnanya coklat. Apa ya? Kuda laut bukan sih? Bukan, Kak. Masa kuda laut? Terus Kuda apa laut dong? kan di air. Oh, apa ya ini ya? Oh, Apa, Kak? ini onta, Kak Oh, Jipo. iya. Ini onta. Kalau ini onta berarti kita lagi di... Terus ada pasir-pasirnya juga. Iya. Lihat nggak ada pasir-pasir? Iya, Kak. Berarti kita di mana ini ya? Kita di padang gurun, Kak. Padang gurun. Iya, pantesan panas, Waduh, Kak. berarti kita udah berjalan Aduh. cukup jauh ya. Iya, Kak. Jauh banget. Aduh. Kita istirahat bentar ya. Iya. Terus abis itu kita tetap harus melanjutkan perjalanan. Iya, kita mau kemana ya, Kak? Bentar, Iya. ada satu lagi selain onta. Apa tuh? Tuh di situ tuh. Mana? Tuh lihat nggak? Tuh banyak. Apa tuh? Ada Apa tuh, Kak? adik-adiknya. Oh. Mereka pada mau ngapain ya, Kak ya? Iya. Mereka kayaknya mau puji-pujian, Kak. Oh, ikut memuji nama Tuhan ya, Kak ya? Betul, Kak. Wah, kita meskipun capek-capek, Kak, udah berjalan. Nah, kita mau melanjutkan perjalanan kita. Betul. Ditemenin sama adik-adiknya juga. Betul, Kak. Sambil memuji nama Tuhan. Tuhan. Kita mau kemana, Kak? Nah, kita mau ke depannya ada huruf K nih, Kak. Kak. K. Apa ya? Adik-adik tahu gak ya, Kak? Kira-kira K A N A A N. Oh. Apa itu? kekanaan. Kanaan. Oke. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya, Kak. Ya? Ayo, Kak. Adik-adiknya juga harus semangat. Harus semangat dong, Kak. Ku berjalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berlari, Kak. Ku berlari ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan. Ku berlari sampai ke Kanaan. Apalagi ya? Melompat. Ku melompat ke Kanaan. Ku melompat ke Kanaan. Ku melompat ke Kanaan. Ku melompat sampai ke Kanaan. Ku berenang, Kak. Ku berenang ke Kanaan. Ku berenang ke Kanaan. Ku berenang ke Kanaan. Ku berenang sampai ke Kanaan. Ku berjalan deh. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Wah, Gimana nih Gimana? adik-adik? Capek Kak Jipo, nggak? Iya. capek nggak? enggak. Belum ya? Belum, Kak. Kita belum Tetap capek ya? semangat, terus semangat Tetap ya, Kak, semangat ya, Kak ya? Kita udah nyampe ke kanan belum nih, Kak? Aduh, udah, Kak. Udah. Kayaknya dikit lagi deh, Kak. Belum ya, Kak? Belum, Kak. Dikit Aduh. lagi, Kak. Kita tetap nanti melewati ada macam-macam tempat, Kak, nanti. Oh. Nah, tapi, Kak, sebelum kita ke sana, kita mau doa dulu, Kak. Betul, betul. Kita mau mengucapkan selamat pagi, Bapak. Sikapnya ya, Kak. Ya, Adik-adik. sikap doanya, berikan suara kalian yang terbaik untuk Tuhan. Ucapkan, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima
ucapkan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tutup matanya, lipat tangan, ikutin Kak Zipora berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau juga yang akan menerima puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, Ya Kak. sekarang ini kita mau pergi kemana lagi nih Kak? Kita akan melanjutkan perjalanan lagi ya Kak ya? Ke yang begini Kak bentuknya. Wah, berarti tuh Kak, berarti di depan kita ada gunung Kak. Betul Kak. Wah, ada gunung. Wah, kita harus mendaki gunung tuh Kak. Betul Kak. Kita mau ajak adik-adik nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk, adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, tetap semangat dong. Ada gerakannya nih. Betul Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi ya Kak ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Meskipun kita mendaki gunung Kak, Iya Kak. tapi kalau Tuhan bersama kita, Betul. kita tetap bisa melewatinya ya Kak ya. Betul Kak. Nah Kak, Ya. sekarang kita udah melewati gunung, nah kita bentar lagi nyampe ke Kanaan nih Betul Kak. Kak. Kita mau Kita mau duduk diam untuk mendengarkan
Firman Tuhan. Berarti adik-adiknya di rumah udah nggak boleh ada yang bercanda-bercanda lagi ya Kak ya? Betul. Nggak boleh ngobrol-ngobrol lagi. Harus siapin apa Kak berarti? Alkitab sama Hatinya, hatinya, betul untuk Kak. mendengarkan Firman Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi Ku lagu. di tanganmu. Siapkan hati kalian. Ku di tanganmu, ku di hati, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu. Tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, ku di tanganmu, ku di tanganmu. Pikiranmu, di rencanamu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hati, ku di hatimu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, untuk penyertaan-Mu, selama minggu ini. Ya Tuhan, kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu. Terlebih, kami mau mendengarkan rahasia firman-Mu. Untuk itu, kiranya Tuhan yang ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat layak untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan yang pimpin Kak Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Kami mau duduk diam dan siap mendengarkan firman-Mu. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Waduh, ditabrak Kak Ocep. Kak Ocep kok mukanya biasanya mukanya seneng-seneng ya. Kenapa ini Kak Ocep? Aku lagi kesel. Hah, lagi kesel? Aku kesel sama Mami. Hah, sama Mami? Kenapa Maminya memang Kak Ocep? Habisnya aku lagi nonton. Lagi nonton? Udah sampai malam. Oh, Dimatiin. Udah malam? Iya. Waktunya tidur dong. Iya, tapi kan lagi seru filmnya. Terus dimatiin ya? Dimatiin, kan kesel. Aduh. Terus abis itu gimana? Kak Ocep jadinya masih mau ngomong sama Mama nggak? Hah? Nggak mau lagi? Jadi sebel, dendam gitu Kak? Kesel. Hah? Kak Ocep, nggak boleh gitu loh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Aku dulu juga pernah sih seperti itu. Tapi setelah aku tahu cerita ini, ada cerita di firman Tuhan. Ada ceritanya? Ada. Dia orangnya baik banget Kak Ocep. Bahkan dia tidak mendendam. Walaupun orang-orang bersalah sama dia.
Kalau Kak Ocep kan emang dibilangin suruh tidur, Kak. Iya, tapi Emang lebih harus- seru filmnya. Oke, kita dengerin firman Tuhan dulu, Kak. Biar Kak Ocep sama aku sama adik-adik inget lagi nih bahwa Tuhan pernah ajarin seperti ini Oh. di firman-Nya. Yuk, kita denger firman Tuhan, oke? Oke. Oke, kalau gitu Kak Ocep gantian aku dorong. Wah. Oke adik-adik, kita dengar firman Tuhan ya. Nah adik-adik, pas banget nih. Pasti banyak juga deh yang kayak Kak Ocep tadi. Yang kadang-kadang kita sebel ya sama mama, sama papa. Padahal dikasih tahu untuk kebaikan kita. Nah hari ini ada firman Tuhan yang pasti untuk adik-adik dan kita semua nih. Aku mau cerita seorang hakim yang luar biasa. Namanya Yeftah. Ada yang tahu nggak adik-adik? Masih ingat nggak? Dulu pernah deh diceritain Yeftah ini. Nah kalau nggak ingat aku kasih lihat gambarnya ya. Coba kita lihat sama-sama. Ini gambarnya. Nah tuh adik-adik lihat ya. Yeftah kok kayak diusir gitu ya. Iya adik-adik. Ternyata Yeftah ini saudara-saudaranya nggak suka sama dia. Malah dia diusir dari bangsa Israel. Nggak ada yang mau tolongin dia adik-adik. Sampai akhirnya dia pergi mengembara. Tuh dia bawa barang-barangnya, sedih gitu ya adik-adik. Tapi karena dia anak Tuhan, dia hebat adik-adik. Dia pergi mengembara, dia menjadi orang yang luar biasa adik-adik. Bahkan di pengembaraannya dia bertemu banyak orang-orang yang mengembara juga. Dan menjadi pengikut Yeftah adik-adik. Tuh kita lihat ya gambarnya. Kalau jadi pemimpin tuh ada apanya ya? Coba kita lihat. Tuh gambarnya. Yeftah malah jadi pemimpin. Dia malah pakai mahkota adik-adik. Dia jadi pemimpin di pengembara di tanah Top namanya. Ya adik-adik ya. Karena dia anak Tuhan yang baik. Dia pasti dipelihara sama Tuhan. Nah waktu dia udah mulai terkenal adik-adik. Banyak bangsa yang tahu bahwa ini pengembara-pengembara di tanah Top. Hebat-hebat. Kuat-kuat. Nah bangsa Israel saat itu lagi mengalami masa yang gak enak. Mereka semua lagi dijajah sama bangsa Amon. Kita lihat yuk gambarnya bangsa Israel kayak gimana keadaannya yuk. Tuh adik-adik lihat deh. Bangsa Israelnya kasihan banget ya. Ada yang dipukul, ada yang dipaksa kerja sama bangsa Amon. Mereka dapat seperti itu karena mereka nggak nurut lagi sama Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang jahat di mata Tuhan. Mereka nggak mau dengar firman, mereka nggak lakuin firman, mereka malah menyembah patung-patung, patung berhala adik-adik. Karena itu bangsa Amon kembali menjajah mereka. Nah saat itu waktu kita lihat ya tuh. Si Yeftah udah punya pemimpin, udah jadi pemimpin, udah punya pengikut yang banyak. Tiba-tiba ada orang-orang tua dari bangsa Israel yang datang. Mereka datang. Terus Yeftah langsung, lihat dari jauh. Itu kan tua-tua bangsa Israel. Ngapain dia datang ke sini? Yeftah tanya, apa yang kamu mau lakukan ke sini? Ternyata tua-tua bangsa Israel bilang bahwa dia mau mengajak Yeftah untuk menjadi pemimpin perang bangsa Israel. Karena bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Amon. Kira-kira nih adik-adik, Yeftah mau gak ya? Padahal sebelumnya, waktu awal dia diusir, tua-tua ini gak ada yang nolongin dia adik-adik. Semuanya ya udah cuekin aja, Yeftah ya udah pergi aja. Gak ada yang mau nolongin dia. Sekarang tua-tua dan bangsa Israel minta tolong ke Yeftah. Tapi karena Yeftah anak Tuhan yang baik, dia bilang, oke, tapi seperti ini. Kalau aku mengikut kamu dan jadi pemimpin untuk tentara bangsa Israel, dan kalau Tuhan, dia bilang Tuhan adik-adik. Kalau Tuhan memberikan kemenangan, aku akan menjadi kepala untuk bangsa Israel. Dan tua-tua itu bilang, oke, gak apa-apa. Dan akhirnya Yeftah langsung ikut tanpa dia ingat-ingat lagi yang lama, nggak diingat lagi, adik-adik. Ya, dia ikut, dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuh, kita lihat ya. Dia ikut dan mereka
mulai punya pemimpin yang baru, yaitu Yefta. Nah, sebelum dia berperang, Yefta ini anak Tuhan yang baik. Kalau sebelum berperang, dia berdoa dulu adik-adik. Sama ya, kayak kita semua ya. Kalau mau melakukan apapun, jangan lupa berdoa. Dia berdoa dulu. Dan setelah dia berdoa, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan kasih dia ide. Yefta langsung, nggak langsung, aku nggak mau langsung berperang. Aku mau kirim dulu pesan ke bangsa Amon. Kita lihat ya, kalau zaman dulu pesannya itu pakai apa? Kita lihat. Nah, ini gambarnya. Dibawa kertas gulungan, diutus orang yang membacakan untuk ke bangsa Amon sana. Ya, tiba-tiba bangsa Amon dapat utusan dan dia dibacakan. Apa urusanmu mendatangi bangsaku? Katanya utusan itu. Dan bangsa Amon langsung kaget. Ini siapa nih? Kok tumben bangsa Israel ada yang berani ya datang ke aku ya? Sebelumnya nggak pernah ada yang berani. Oke, jawab ke bangsa Israel. Kamu harus mengembalikan tanah yang kamu ambil dari kami. Dengan jalan damai, kata bangsa Amon. Ya, terus utusannya datang lagi. Dikirim lagi sama Yefta. Kami tidak pernah mengambil tanah kalian. Tapi Tuhan katanya, Tuhan yang memberikan tanah itu ke bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kalian mau ambil, kacanya begini, kita baca sama-sama ya. Ada di firman nih adik-adik, kita baca sama-sama di Hakim-Hakim 11 ayat 27. Satu kali lagi, buka Alkitabnya di Hakim-Hakim 11 ayat 27. Kita baca ya adik-adik. Jadi, aku tidak bersalah terhadap engkau, kata Yefta ya. Tetapi engkau berbuat jahat, bangsa Amon katanya berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Jadi yang jahat itu katanya bangsa Amon, karena tanah itu udah diserahkan Tuhan buat emang bangsa Israel. Wah, langsung bangsa Amonnya marah adik-adik. Dan di saat dia marah, Yefta juga udah siap sama pasukannya untuk berperang. Dan juga karena dia sudah berdoa dan dia anak Tuhan yang baik, Roh Tuhan juga menyertai Yefta dan juga bangsa Israel. Sehingga peperangan waktu itu bangsa Israel bisa memenangkan luar biasa banyak. Bahkan dia bisa menduduki 20 kota adik-adik. Wah, hebat ya. Hebat sekali. Karena Yefta ini adalah anak Tuhan. Dan tadi ingat gak? Yefta gak mendendam. Dia malah langsung memaafkan. Dan mau membantu bangsa Israel. Biarpun dia diusir dulunya. Nah adik-adik, seperti tadi ya. Kayak mungkin aku juga pernah dikasih tahu yang baik. Tapi aku malah marah. Kayak kita, mama kita kasih tahu, malah kita marah. Papa kita yang kasih tahu yang benar, malah kita marah. Kita bilang gak mau lagi ngomong sama mama, gak mau ngomong sama papa. Padahal itu yang baik buat kita. Ya, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik seperti Yefta. Dia tidak mendendam dan dia memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada dia. Seperti Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, kalau gitu aku mau ajak adik-adik berdoa. Kita mau bilang sama Tuhan kita mau seperti Yefta. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk tidak mendendam dan memaafkan orang-orang yang bersalah. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu untuk melakukan seluruh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di
di dalam surga. Kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dede. Sekarang kita mau aktivitas dan ayat emas. Yuk, tadi kan kita udah dengerin firman. Sekarang adik-adik yang yang bikin buku catatan, disiapin bukunya, terus disiapin Alkitabnya. Sekarang buat yang nyatet dulu ya. Kita catat di sekarang tanggal 2 Oktober 2022. Judulnya Yefta menolong bangsanya. Bahan Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 33. Sekarang buka Alkitabnya, kita buat ayat emas. Di Matius 6 ayat 14. Kita ulangin ya. Matius 6 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sekali lagi ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sudah ya? Sekarang bukunya ditutup, Alkitabnya ditutup. Kita aktivitas. Tadi kan firmannya tentang Yefta yang mengampuni dan mau menolong bangsanya. Yuk, kita siapin. Ini kakak ada kertas karton, cuman kakak bagi 2. Siapin amplop kecil, sama ayat emasnya jangan lupa ditulis di amplopnya. Terus gambar love. Jumlahnya terserah adik-adik, sama ukurannya juga terserah. Ini kakak siapinnya sih double tip. Kalau misalnya adik-adik punya lem, boleh pakai lem. Terus gunting. Kalau adik-adik di rumah punya manik-manik, boleh. Apa aja boleh, hiasan-hiasan. Kalau ini sih kakak siapinnya dari kertas. Setelah itu, ini amplopnya. Kakak kasih double tip sih. Kalau adik-adik pakai lem boleh ya. Ditempel. Sekarang love-love yang ini nih, kakak kasih double tip di belakangnya. Ditempel, masukin sedikit ke dalam amplopnya. Nah, selanjutnya susunnya dari dalam ya, jangan dari luar. Jadi biar kelihatan. Jumlahnya terserah adik-adik, boleh berapa aja. Ukurannya juga terserah adik-adik. Warnanya, adik-adik punya warna apa di rumah, boleh dipakai. Ya, nanti jadinya seperti ini. Setelah itu, di samping-samping sininya boleh adik-adik hias-hias. Kalau misalnya adik-adik punya mote-mote, boleh. Boleh, stiker juga boleh dipakai. Oke, nanti jadinya seperti ini ya. Tinggal adik-adik hias aja sebagusnya dan sesukanya adik.
Oke, aktivitasnya sampai di sini aja. Jangan lupa nanti difoto, terus dikirim ke Instagramnya Tabernakel yang junior. Oke adik-adik, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, tetap semangat.